yang semua meliputi fakultas dan program studi yang ada di bawahnya. Lanjut. Ya, ini sama dengan yang tadi arahnya, jadi fungsi akreditasi juga gitu, menumbuhkan kesadaran, motivasi dan langkah-langkah konkret yaitu budaya peningkatan mutu berkelanjutan. Ya, jadi kami marilah kita bersama-sama melakukan ini. Jangan hanya sifatnya seperti instan aja, waktu akreditasi baru nabrak-nabrak mencari dan memperbaiki kinerja itu, dan pengembangan harus dilakukan secara kontinu. Lanjut. Proses akreditasi kami, ini proses lama, 52 langkah, itu selesai akreditasinya antara 6 sampai 9 bulan karena dulu ada fasilitasi. Sekarang proses baru dengan 9 kriteria. Oh ini, karena gambarnya bersama, sudah diganti. Ini sudah proses baru, langkahnya hampir sama ya, 52 langkah. Dalam akreditasi akan selesai dalam waktu 2 bulan. Sebenarnya paling lama 2 bulan ya, sampai 2 sampai 3 bulan. Ini paling lambat sebenarnya. Karena mengapa? Akreditasi ini akan dimulai dengan registrasi. Dan kami sesuai dengan Permen nomor 5 kita diminta proaktif. Jadi Lampitikes 12 bulan sebelumnya akan memberikan satu warning kepada perguruan tinggi bahwa program studi kesehatan ini dalam 12 bulan ke depan akan kadaluarsa, sehingga mohon mempersiapkan akreditasinya, usulan akreditasinya. Sehingga 6 bulan harusnya sudah mulai melakukan registrasi sebelum statusnya habis. Nah, setelah registrasi, dalam registrasi itu prodi sekarang yang melakukan proses akreditasi atau pengusulan akreditasi itu adalah UPPS. Jadi kami tidak melayani lagi akreditasi yang dilakukan oleh program studi, tapi yang melakukan harus institusinya yang mengusulkan. Yang diakreditasi memang program studinya, program studi kesehatan. Tapi yang mengusulkan minimal fakultasnya, ya UPPS-nya, ya tergantung. Kalau sekolah tinggi ya sekolah tingginya, kalau akademi ya akademinya, bukan prodinya. Jadi usulan itu disampaikan ke Lampitikes untuk registrasi. Nah, registrasi ini sudah harus disertai dengan kelengkapan seluruh instrumen. Itu waktu 7 hari itu hanya waktu untuk administrasi aja. Tapi waktu registrasi kami berikan waktu, dan ini menjadi peraturan Majelis Akreditasi BAN-PT, diberi waktu 2 bulan. Kalau Bapak dan Ibu tidak menyelesaikan seluruh dokumen akreditasi beserta seluruh lampirannya dalam waktu 2 bulan, registrasinya akan kami batalkan. Untuk dilakukan registrasi ulang dengan seluruh kelengkapan tadi. Mengapa begitu aturan Majelis BAN-PT? Karena itu nanti terhitung waktunya, kayak lembaga akreditasinya yang lambat, padahal yang lambat perguruan tingginya menyampaikan dokumen itu. Jadi kalau 2 bulan kita tunggu nggak juga lengkap, maka kita batalkan registrasinya. Namun tentang tarif dan uangnya saya kira tidak dibatalkan. Artinya ya masih berlaku ya pembayaran yang sudah disampaikan itu, nanti keuangan yang akan menyampaikan hal itu. Jadi sehingga kalau UPPS menyampaikan itu registrasinya dan lengkap, kami langsung melakukan asesmen kecukupan karena tidak ada lagi fasilitasi bimbingan, tidak ada lagi.
maka bimbingan itu digantikan tadi dengan klinik akreditasi dan bimbingan fasilitasi secara offline ya, artinya kita lakukan secara offline. Kalau keadaan begini terus sampai akhir tahun ya kita akan lakukan secara online. Nanti akan mempersiapkan bahannya secara online. Ya. Jadi sehingga waktu penilaian itu hanya 7 hari dan setelah dinilai oleh tim asesor ini masih seperti yang lama. Jadi kalau untuk program-program vokasi, akademik dan spesialis itu asesornya satu tim hanya 2 orang seperti yang lama. Untuk profesi di luar profesi kedokteran asesornya 3 orang. Sedangkan profesi kedokteran untuk instrumen baru itu asesornya 5 orang satu tim. Jadi ini akan kita mulai sesuai dengan suggestion dari WFMI ya. Jadi saran dari WFMI itu asesornya kurang karena kedokteran ini banyak sekali hal yang harus di assessment di lapangannya, harus ke rumah sakit, harus ke lab, harus ke ini, harus ke situ. Jadi harus mengamati bagaimana mereka praktek. Koas-koasnya itu harus dinilai, yaitu sehingga diperlukan waktu dan jumlah asesor cukup besar. Waktunya 4 hari full, sama profesi yang lain juga 4 hari full, tapi dengan waktu yang lama kita efisienkan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, ini dari Prodi Kesehatan, terutama dari fakultas-fakultas yang mengelola prodi kesehatan, mohon di dalam asesmen lapangan, Bapak dan Ibu tidak melakukan hal-hal yang sifatnya seremonial yang berlebihan. Karena kami hanya memberikan waktu 1 jam pertemuan pertama dengan siapa saja. Kalau yang mau ketemu, saya kira kepala UPPS-nya, Kaprodinya, kemudian ya kepala atau direktur wahana prakteknya, itu kita temukan di dalam satu pertemuan awal itu dan waktunya hanya 1 jam. Tidak boleh lagi, artinya nanti ke rumah sakit, ada upacara, direktur rumah sakitnya pidato lagi, tidak ada. Asesor kami sudah kami instruksikan langsung menilai. Begitu datang langsung menilai. Jadi mohon 1 jam itu diatur semuanya untuk seremonial yang semuanya itu hanya kami manfaatkan dalam waktu 1 jam awal pertemuan. Setelah itu tidak ada lagi yang sifatnya seremonial, sehingga waktu 4 hari itu betul-betul efektif. Sehingga setelah asesmen kecukupan, tadi saya sampaikan, itu dilakukan validasi. Untuk memvalidasi asesmen kecukupan supaya asesor memiliki penyamaan persepsi, satu persepsi, baru setelah selesai kita melakukan asesmen lapangan. Ya. Setelah asesmen lapangan selesai, kita lakukan untuk proses keputusan akreditasinya melalui majelis akreditasi. Ini semua sudah ada waktunya, jadi semua ini memerlukan waktu sekitar 2 bulan sampai keluar SK akreditasinya. Jadi, dan setelah itu sertifikat akreditasi itu kalau memang setelah keluar SK dari Lambetikes seperti tadi yang ada sudah dapat A itu, kalau mau minta sertifikatnya untuk dipercepat terbitnya harus mengajukan surat bahwa kami
program studi yang sudah terakreditasi oleh LAMPTKes dengan peringkat ini, dengan SK ini tidak akan melakukan banding. Itu sertifikatnya bisa kami keluarkan. Kalau tidak, kami menunggu waktu banding 3 bulan. Jadi sertifikat kami terbitkan setelah 3 bulan. Kecuali ada tadi permintaan khusus tidak akan melakukan banding. Nah, itu banding itu memang waktunya 3 bulan. Setelah 3 bulan datanya sudah data baru, ya lebih baik reakreditasi aja setahun. Karena LAMPTKes pasti boleh melakukan reakreditasi. Oke. Kalau Ban PT sudah tidak boleh lagi, kecuali mereka mau menaikkan peringkat saja. Ya, tidak seluruhnya, karena akreditasinya mereka akan diperpanjang dengan putusan lama. Kalau LAMPTKes enggak, nanti saya jelaskan belakang. Oke, lanjut Pak. Oh, ini data akreditasi. Oh, nah ini organisasi LAMPTKes supaya kenal dan sayang. Jadi kami itu didirikan oleh rapat anggota itu ada 14 OP dan AID. Jadi 7 organisasi profesi dan 7 asosiasi institusi pendidikan, yaitu dari kedokteran gigi, keperawatan, bidan, farmasi, kesmas, dan gizi. Itu yang mendirikan waktu itu, dan sekarang ditambah lagi dengan yang lain, tapi setelah kita operasi dan memang nomenklaturnya menunjukkan bahwa mereka itu termasuk dalam bukan rukun ilmu ya, tetapi bidang ilmu kesehatan. Ya, yaitu ada 14 orang ya, dan itu ya kayak OP itu ID-nya IT gitu. Nah, itu semua Bapak Ibu udah tahu semua, nggak perlu saya jelaskan. Pengurus ada 4 orang, kami sendiri terdiri dari ketua, Prof. Usman tadi, kemudian wakil ketua saya sendiri, kemudian ada sekretaris itu Prof. Eli, ya, kemudian ada bendahara itu Ibu Nur Samsiah, ya kami berempat. Dan di dalam struktur organisasi kita ada direktorat umum dan penunjang ya. Keuangan. Oh, keuangan sekarang dulu penunjang. Direktorat umum dan keuangan, kemudian direktorat akreditasi, kebetulan saya sendiri yang di situ merangkap. Yang di depan dirangkap oleh bendahara Nur Samsiah yang direktorat umum dan keuangan. Kemudian ada direktorat baru ini R&D ya, Research and Development, ini dipegang oleh Pak Arum Atmawikarta. Atmawikarta ya, Pak Arum Atmawikarta. Kami sih teman baik dan akrab, tapi namanya yang saya sih terus terang juga Atmawikarta, nggak apa saya Arum, sorry ya Pak Arum, maaf. Jadi ini Pak Arum ini yang akan mengembangkan dari nanti untuk riset dan development-nya serta ya kegiatan-kegiatan bisnis untuk menunjang ya pendanaan LAMPTKes di luar pendanaan dari akreditasi program studi ya. Kemudian sekretariat ini dirangkap oleh sekretaris ya Prof. Eli ya. Jadi ada 4 direktorat atau sekretariat ya, para direktorat. 4. Kemudian di bawah direktorat umum itu apa itu? Unit sarana prasarana, unit sarana prasarana dan unit keuangan. Kepegawaian. Enggak, sarana prasarana keuangan dan kepegawaian. Ya. Terus kalau di direktorat akreditasi itu ada 7 divisi. Ya, yang masuk di dalam kesehatan lain itu sekarang kami masukkan di divisi-divisi, tapi saya belum hafal juga. Dan divisi kedokteran itu ditambah program studi kesehatan lain yang menyelenggarakan program-program vokasi diploma.
kemudian kedokteran gigi juga gitu, divisinya ditambah. Pokoknya semua divisi kami tambah beban. Ada beban yang di kedokteran gigi itu, ada beban kami tambah dengan kedokteran hewan dan kesehatan hewan. Itu kami tambahkan di divisi kedokteran gigi. Yang lain saya tidak hafal karena ada sekitar 28 sampai 30 jenis program studi. Ya, yang dulu namanya keterapian fisik dan keteknisan medis, ya, itu yang kesehatan lain itu kita masukkan di sini semua supaya kita tidak mungkin akan menambah divisi karena dengan uang bapak dan itu untuk dari tarif itu kami sudah sangat berat juga mengurus ini semua. Dan di bawah itu ada unit akreditasinya. Kemudian di research and development itu arahnya ke research development nanti tentang jurnal dan segala macamnya, dan jurnal dan segala macam untuk pengembangannya. Juga ada kegiatan bisnis di sini kan. Ya, jadi kita akan melakukan bisnis untuk menambah kekuatan ya funding dari Lampeti ke sini. Kemudian sekretariat ini ada unit kesekretariatan dan kemitraan. Oh, kemitraan kerjasama, ya. Jadi kerjasama itu di bawah sekretariat ditangkap oleh sekretaris, dan jadi kerjasama internasional maupun nasional domestik itu semua yang ngurus nanti sekretaris, termasuk akreditasi atau rekognisi internasional itu sekretaris. Ya, ada ketatausahaan itu. Ya, itu struktur organisasi Lampeti. Lanjut. Hasil kinerja akreditasi. Ini selama 5 tahun itu Lampeti sudah menghasilkan akreditasi sebanyak 3.495 sertifikat atau SK akreditasi yang terdiri dari 3.054 program studi. Waktu berdirinya tahun 2014 itu dulu perencanaan akreditasi itu jumlah prodinya hanya 2.950. Tapi Lampeti ternyata sudah melakukan di atas itu, dan masih ada yang belum melakukan akreditasi, ada sekitar 1.000-an, sehingga semuanya ada sekitar 4.000-an. Itu kalau dihitung profesi yang bundling, dokter gigi, nurse dan bidan itu kita hitung 2, itu 4.500 sekian. Tapi kalau itu kita hitung 1, tapi kami menghitungnya 1 karena akreditasinya dilakukan 1 kali. Itu menjadi 4.000 lebih program studi yang ditangani oleh Lampeti. Ya, jadi karena akreditasinya disatukan, nggak boleh dipisahkan kalau yang 4 itu. Kecuali apoteker gitu dengan farmasi bisa, ya. Gizi dengan dietitian itu bisa, ya, masih. Ya, fisioterapi dengan profesi fisioterapis juga bisa, gitu ya. Tapi yang 4 itu menyatu, sehingga kami hitungnya sekitar 4.000 berapa ya. Realnya saya lupa, tapi lebih dari 4.000 semua. Dan ini hasil akreditasi yang lama ini, C-nya Prof. Usman tadi sampaikan bahwa masih ada 23,6%. Ini yang perlu kita dorong, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang menjadi baik ini. C yang dulu itu sekarang tidak, ya, diubah menjadi baik. Kemudian yang B itu 50,7% ya. 60,7%. Saya jauh ini bacanya ya. A-nya 15,5%, ya. Dan yang tidak terakreditasi itu hanya 8. Kalau 8 dari 3.000 itu 0,2%. Nggak tahu benar atau enggak itu. Persennya, ya, 0,2% atau itu, ya.
Ya, oke. Jadi itulah keadaan kami waktu 5 tahun pertama, hasilnya seperti itu. Nah, tadi ditambah lagi dengan yang baru, tadi ada 158 yang sudah bisa kami selesaikan akreditasinya. Ke depan memang semua akan dipending. Karena ada yang kami sudah beri surat tugas sebanyak 11 prodi, itu juga tidak jalan karena kami tidak benar dan dilarang oleh pemerintah dengan aturan-aturan yang sudah jelas bahwa kita melakukan, ada yang provinsi melakukan PSBB, ada kabupaten yang melakukan PSBB, sehingga ya semua ini pasti tidak akan berjalan dan tidak boleh dilanggar. Sehingga kita yang sifatnya offline itu pasti tidak bisa kita jalankan, tapi yang sifatnya online itu jalan. Surveillance yang online oke, visitasi nggak jalan. Akreditasi akal jalan terus sampai selesai, tapi setelah mau visit tunda dulu. Mudah-mudahan pertengahan Juni bisa berjalan lancar. Oke, lanjut. Masih ada ya, Mbak? Tim penilai. Tim penilai kami di dalam PTKes itu sekarang ada 935, mesti tambah lagi 100 itu. Karena kalau itu belum dimasukkan yang baru, kita sudah berikut yang baru 100 berapa ya, 50. Dari kita datanya secara exact. Pokoknya tim penilai kita 1.100 kira-kira semuanya. Karena memang yang baru ini nanti tugasnya pada instrumen baru dengan 9 kriteria, maka tidak dihitung karena sekarang yang tugasnya masih di instrumen lama dengan 9 standar. Karena mereka tugasnya masih kita latih dengan instrumen baru waktu kita merekrut yang asesor yang terakhir ini tahun 2019, sehingga belum kita masukkan di sini. Ya, dan seluruh asesor ini sudah kita segarkan. Yang selesai penyegaran untuk 9 kriteria, instrumen 9 kriteria itu baru 346. Tapi yang 100 sekian itu sudah masuk di sini, nanti kita tambahkan. Jadi sisanya yang 570 kita segarkan tahun ini. Harus selesai tahun ini, 570. Jadi sekitar 1.100 asesor kami, nanti akan kami ya kita petakan mana yang masih bisa bekerja dengan lab PTKes dan sudah disegarkan, itu nanti perhitungan terakhirnya. Lanjut. Anggaran pelatihan. Oh enggak usah, ini ya itu tadi ceritanya. Tapi partisipasi di tingkat internasional ya ini kita sudah melakukan konferensi internasional APQN, itu kita berpartisipasi bicara konferensi internasional di WFP juga sudah di Korea Selatan, kemudian pelatihan asesor ASEAN. Oh ini untuk ASEAN, AKAN itu juga sudah kita ikuti, seminar dan business meeting AKAN ini di Davao, itu juga kita pernah mengikuti dan anggota komite reviewer WFP ya. Di Prof. Usman ini yang menjadi anggota reviewer dan yang lain Prof. Eli yang ikut sana dan Bunur ikut juga ke Davao ya. Oke. Kegiatan pengembangan yang kita lakukan, mengembangkan instrumen ya, 9 kriteria, kami sudah menyelesaikan 137 jenis instrumen dan sudah kita upload di web Lab PTKes. Bagi program studi yang ingin mengusulkan instrumennya tidak ada di web kami, mohon nanti menghubungi kami secara langsung, artinya di dalam PTKes. Nanti akan kita arahkan menggunakan instrumen mana, karena banyak instrumen yang semua spesifik sifatnya, tapi di dalam spesifik itu ada yang bisa dipakai secara generik dengan program studi yang sama.
misalnya S2 atau S3. S3 yang kami kembangkan itu untuk kedokteran hanya 2. Padahal di nomenklatur kedokteran ada kira-kira 8 program doktor. Yang 2 itu kami kembangkan itu hanya untuk bidang biomedik dan bidang kedokteran. Bidang kedokteran ini sifatnya seperti terapan. Jadi dokter ilmu apa ya? Ada sih dokter yang itu mayat apa? Forensik itu S3-nya ada. Itu nanti menggunakan instrumen dokter kedokteran. Kalau yang sifatnya sains menggunakan instrumen dokter biomedik, ya, itu kedokteran. Yang lain juga nanti akan mengikuti seperti itu. Kami tidak mengembangkan yang terlalu, semua sudah spesifik bidangnya dan programnya. Namun kalau diikuti semua hampir 200 instrumen yang akan kami kembangkan. Di nomenklatur ada 182. Ya. Lanjut. Ini tadi di sini Pak. Apa itu? Ya sudah kan itu. Pengalaman sudah. Oke, terus nah kita ke kebijakan ya. Lanjut. Nah, ini kebijakan kita. Yang baru ya Pak. Iya. Kebijakan Lampetegas dengan diterbitkannya peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dari nomor 1 sampai nomor 7, tapi utamanya nomor 3 tentang standar nasional pendidikan tinggi, nomor 5 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi, nomor 7 tentang pendirian penutupan perguruan tinggi. Itu yang utama. Maka kebijakan Lampetegas ini antara lain tentang instrumen program studi kesehatan, yaitu pengembangannya, akreditasi program studi, itu prosesnya, pemenuhan persyaratan minimum akreditasi. Ini, ini izin baru. Ya sekarang istilahnya memang tidak mengatakan persyaratan minimum akreditasi. Sekarang namanya persyaratan akreditasi. Di Permen nomor 5 yang baru itu namanya sudah nggak ada kata-kata lagi minimumnya, tapi akreditasi. Sudah proses akreditasi untuk izin baru. Ya, sehingga namanya sudah menjadi terakreditasi baik. Ya, itu di pasalnya jelas sekali sih di Permen 5 tahun 2020 tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Oke, lanjut. Nah ini landasannya, makanya kami ambil sikap aja. Jadi undang-undangnya juga undang-undang 12 saja, karena undang-undang yang lama juga ada sistem pendidikan nasional yang tahun 2003 itu, undang-undang nomor 20 ya kan? Ya. Terus lanjut saya kira. Oh ya, ini menyusun instrumen, melakukan akreditasi, mengembangkan jejaring, menyusun instrumen evaluasi pembukaan prodi baru, ya, melakukan monet program studi yang diakreditasi, ya. Ini surveillance namanya di kita. Jadi kami melakukan surveillance ini sudah sejak awal berdiri kita sudah melakukan. Mungkin terlambat, artinya kami realnya tahun 2027 ya. 2017 ya, surveillance itu. Iya. Kemudian memberikan rekomendasi pembukaan kepada paparan yang Bapak yang kemarin itu aja. Ya.
Jadi sistem akreditasi program studi kesehatan LAMPTIKES untuk tahun 2020 mulai 1 Januari sesuai dengan Permendikbud nomor 5 2020 dan nomor 7 sebenarnya ada tentang izin baru itu. Jadi mekanisme akreditasi program studi kesehatan LAMPTIKES dilakukan oleh LAMPTIKES secara mandiri. Nah, ini sesuai dengan pasal 16 Permendikbud nomor 5 itu bunyinya memang mekanisme dan prosedur akreditasi dilakukan oleh LAM. Jadi kami terjemahkan ke LAMPTIKES. Jadi kami menjalankan secara mandiri sesuai dengan ya amanah Permendikbud nomor 5 ini tahun 2020. Jangka waktu akreditasi LAMPTIKES memang kita masih tetap pada range waktu 5 tahunan, siklus waktu 5 tahun. Jadi kami belum mengubah menjadi misalnya 3 tahun, 5 tahun, dan 8 tahun, belum. Tapi karena pasal ini sebenarnya bisa memberikan kesempatan kepada LAMPTIKES yang sudah berjalan kami, yang lain LAMPTIKES sedang mendapat izin baru, kurang tahu kami. Nanti masing-masing akan merumuskan kebijakannya sendiri. Jadi jangka waktunya LAMPTIKES sudah diputuskan dan ini sudah disetujui oleh Bapak TRA. Siklusnya 5 tahunan, jadi akreditasi berlaku 5 tahun. Jadi setelah berakhir masa akreditasi, LAMPTIKES wajib melakukan akreditasi ulang. Jadi melakukan reakreditasi, yaitu pasal 8 yang ayat 1 yang di atasnya tentang waktu, yang ayat 2 tentang akreditasi ulang. Jadi bagi prodi-prodi kesehatan, program studi kesehatan, akreditasinya Bapak dan Ibu melakukan akreditasi ulang. LAMPTIKES akan aktif menjalankan amanah Permen ini. Nanti kami lebih proaktif akan memberikan informasi secepatnya kepada seluruh program studi kesehatan di seluruh Indonesia. Karena amanah dari Permen Dikbud nomor 5 tahun 2020 pasal 8 ayat 2. Jadi semua ini adalah landasan hukumnya. Memang nanti peraturan pengurus akan kita terbitkan, tapi karena ini sudah diperlukan lapangan, maka kami sampaikan lebih dahulu. Nanti peraturan pengurus sebagai landasan hukumnya akan kami terbitkan. LAMPTIKES secara proaktif ya ini menginformasikan kepada program studi bahwa masa berlakunya akan berakhir 1 tahun sebelum kadaluarsa. Jadi kami akan menyampaikan itu ke prodi-prodi, ke perguruan tinggi untuk prodi-prodi yang akan kadaluarsa, prodi kesehatan khususnya. Akreditasi menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan yang disusun oleh LAMPTIKES. Jadi kami punya kewenangan atau diberikan satu kewenangan untuk menyusun instrumen yang spesifik secara mandiri. Itu pasal 10 Permen jelas. Jadi selain kami menyusun, kami juga menyampaikan ke BAN-PT, Majelis Akreditasi BAN-PT, karena MA BAN-PT itu adalah pemegang SAN, Sistem Akreditasi Nasional, itu yang mengatur atau pengelolaannya ada di Majelis Akreditasi BAN-PT. Kami juga mengusulkan lewat MA BAN-PT. Akreditasi menggunakan data dan informasi pada PDDikti. Ya. Jadi ini penting sekali karena sekarang kita akreditasinya ini masih sifatnya kuantitatif ya, banyakkan data-data kuantitatif cara ini dengan kurang maupun di laporan evaluasi diri sudah banyak mencoba untuk kualitatifnya, tapi penilaiannya masih tetap kuantitatif dengan skor. Jadi menggunakan data dan informasi pada dikti, maka kami ingatkan supaya program studi ini jangan lupa untuk updating data pada Polab atau PDDikti, karena kami akan menggunakan data dari
PDDikti. Selain kami sudah masih meminta data dari unit pengelola program studi melalui dokumen akreditasi, tapi ini menjadi landasan pasal 11 Permendikbudnya mengatakan itu. Jadi kita akan menggunakan data itu, cross check-nya dari data itu. Kalau disampaikan dengan laporan Anda bahwa mahasiswa sekian di sana, yang kita percaya adalah data dari PDDikti. Jadi penilaiannya akan kita sesuaikan dengan data yang ada pada PDDikti. Pemantauan dan evaluasi, ini surveillance, ya, ini ada pasal 15, itu tentang surveillance kami lakukan. Namun terus terang, surveillance ini kami lakukan ini berada secara berkala. Untuk program yang terakreditasi C atau baik nanti, itu akan kita lakukan surveillance-nya itu setiap tahun. Namun setiap tahun itu karena biayanya ini termasuk dalam tarif akreditasi, maka selama 5 tahun itu kami akan ke lapangannya hanya sekali. Lainnya surveillance-nya kami lakukan secara online. Jadi saling menyampaikan data dan pengembangan CQI-nya dari prodi itu nanti akan dikirim oleh fakultas seperti apa. Kalau yang lama melalui format 9, kalau yang baru melalui format 5, kalau nggak salah ya. Ya. Nah, itu nanti akan dievaluasi oleh asesor secara online dan akan diberikan masukan ke prodi melalui format simak. Ada yang yaitu kami sampaikan. Yang peringkatnya B atau baik sekali itu dalam waktu 2 tahun sekali. Yang peringkatnya A atau unggul itu 3 tahun sekali. Ya. Dan kami juga yang sudah A itu atau unggul itu kami juga yang kami visit itu kami batasi yang kira-kira di penilaian atau skornya itu pada borderline yang berbahaya, bisa turun. Ya, kalau naik lagi nggak bisa karena sudah tertinggi. Itu tentang surveillance. Jadi kita pasti akan berkunjung untuk yang C atau baik itu ke lapangan. Tapi untuk yang B dan A kita memang memilih skor yang borderline saja. Yang proses banding, jadi oleh perguruan tinggi atau masyarakat, ini kita lakukan seperti yang biasa. Kemudian pemenuhan persyaratan minimum akreditasi izin penyelenggaraan program studi kesehatan, ya, ini pasal 25 Permendikbud nomor 7 tahun 2020 dan pasal 24 sebenarnya tentang ini. Jadi ada pasal 25 dan pasal 24. Jadi pasal 24 itu tentang persyaratan minimum yang harus dilakukan penilaiannya untuk memenuhi izin, yang akhirnya nanti akan menjadi terakreditasi baik, dan situ masih terbatas sekali. Tadi sudah saya sampaikan hanya sekitar 2-3 kriteria. Ya, di pasal 24 itu sebenarnya. Itu boleh ditambahkan tuh, Mbak, pasal 24 dan 25. Ya, ya. Tepatnya 24 dan 25. Ya. Itulah kira-kira sistem akreditasi program studi kesehatan yang kami lakukan nanti mulai sekarang 2020 sampai 2024 ya, 5 tahun ke depan. Oke. Terus sebenarnya belakangan ini sudah saya singgung juga, terus makanya agak cepat aja. Instrumen tadi sudah saya sampaikan terus, Pak. Jadi instrumennya kami sudah kembangkan. Ya, jadi ini dari oleh Lampetikes. Ya,
Akreditasi menggunakan instrumen akreditasi program studi kesehatan yang disusun oleh Lampedekes. Oke. Ini jumlah instrumen yang sudah kami kembangkan itu ada 137 jenis tadi. Ini pasal 11. Lampedekes menyusun sesuai dengan kewenangan dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pasalnya. Jadi dari pasal 11, 12 itu kewenangan penyusunan instrumen ada pada LAM sebenarnya. Untuk program studi, instrumen akreditasi program studi. Lanjut. Nah, ini instrumen akreditasi program studi kesehatan disusun secara spesifik, ya, spesifik sesuai dengan jenis dan program masing-masing program studi. Ya, jadi kami sangat spesifik sekali. Contohnya, untuk spesialis kedokteran itu ada 34 program studi spesialis kedokteran. Nah, itu kami susun semua spesifik masing-masing, karena itu semua berbeda. Instrumennya juga kami susun sebanyak 34 instrumen. Ya, itu contoh-contoh yang menyatakan secara spesifik bidang kesehatannya masing-masing. Jumlah instrumen program studi kesehatan sesuai jenis dan program. Nah, ini pada nomenklatur Dikti tahun 2019 kami berpegang pada nomenklatur yang lama itu. Di situ ada 182 jenisnya, tapi kami kembangkan baru 137, tapi memang cukup dengan itu dulu. Instrumen program studi kesehatan meliputi program diploma, ya, dan sarjana terapan. Jadi ada juga saya melihat bahwa di nomenklatur itu adanya hanya diploma 3, tapi ada yang membuka diploma 4 atau sarjana terapan. Nah, ini saya bingung juga. Mereka menyurati ke Lampedekes, tapi kami sarankan Anda di nomenklatur tidak ada memang. Kenapa izinnya dulu kok bisa D4 sarjana terapan? Karena nomenklatur barunya hanya D3 saja. Ini ada yang terjadi. Program pendidikan profesi, ya, kemudian program spesialis dan subspesialis, ya. Yang ada subspesialis itu ada pada kedokteran. Kalau spesialis ada pada keperawatan, nurse itu ada spesialisnya. Sementara ini ada 5 spesialis keperawatan, yaitu saya nggak hafal, maternitas, ada bedah, komunitas, jiwa, ya ada 5 itu di keperawatan. Dan akan tambah, kayak mau tambah 3 lagi, tapi belum ada izin dari itu, ya. Ada persetujuan dari kementerian, tapi saya pernah ikut rapat tentang itu, jadi tahu dari PPNI, ya, dan IPNI mengajukan itu. Dan subspesialis ini juga begitu. Subspesialis ini setiap kolegium, 34 kolegium itu, malah ada lagi sebenarnya kolegium lama itu sudah ada kedokteran kelautan, tapi prodinya belum ada. Kalau kedokteran penerbangan sudah ada dan sudah banyak meluluskan dokter spesialis dokter penerbangan, ya. Tapi yang kelautan belum ada. Ya, subspesialisnya itu makanya kami mengambil subspesialis itu setiap kolegium itu satu saja izinnya. Karena kalau subspesialisnya memang di dalam pelaksanaannya mereka pada kepeminatan. Misalnya anak itu kepeminatannya ada 14. Jadi kalau dibuat subspesialisnya 14, wah itu subspesialis lebih banyak dari spesialis nantinya. Ya. Karena satu spesialis saja dengan sekarang ada prodinya ada sekitar 14 atau 15. Itu udah repot, apalagi kalau itu mendirikan semua dan masing-masing ada lebih dari 1, itu lebih banyak lagi subspesialis. Makanya kami dengan ya atau dan apa itu Majelis Kolegium Indonesia itu sepakat bahwa satu kolegium hanya
satu subspesialis ya. Sehingga kalau mereka di anak itu misalnya persyaratan mereka membuat subspesialis, tapi kepeminatannya ada berapa? Kalau ada 14 ya mereka harus menyiapkan dosen-dosen pada 14 itu, persyaratannya sudah kami siapkan. Tapi kalau dia hanya 5 aja peminatannya, ya dosennya yang dipersiapkan pada 5 peminatan itu supaya izinnya bisa terbit dengan itu saja, dibatasi, jadi tidak seluruh peminatan, tergantung kemampuan pada fakultas kedokteran yang masing-masing. Ya, lanjut. Instrumen program studi kesehatan kriteria dengan penilaian lebih ditekankan pada pembobotan kriteria hasil dan capaian. Ini output dan outcome, ini serta bukti ya. Jadi ini penekanannya pada output outcome itu bisa mencapai 40% atau 38% lebih bobotnya. Dan semua itu pencapaian dalam tridharma. Jadi bukan hanya pendidikan saja dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Serta bukti semua ini, karena itu makanya kita lakukan asesmen lapangan atau visitasi untuk membuktikan itu semua, karena akreditasi itu adalah sifatnya evidentis. Ya, lanjut. Ya, kami mengembangkan instrumen ini mestinya 5 tahunan sekali, tapi kalau memang keadaan tidak mengizinkan, ya kita bisa memperpanjang instrumen itu lebih dari 5 tahun ya. Seperti yang terjadi di Bank PT itu ada yang hampir 10 tahun dipergunakan instrumen itu. Tapi begitu ada aturan-peraturan perundang-undangan yang baru, kita harusnya melakukan penyesuaian atau melakukan revisi tentang instrumen itu, apalagi yang sangat substansial ya, itu harus dilakukan revisi. Tapi instrumen ini berlaku paling tidak 5 tahun. Instrumen kami juga di website Lampitekes sudah kami unggah 137. Perguruan tinggi dapat mengunduh ya download setiap saat untuk proses akreditasi. Silakan, saat ini tersedia 1 case. Lanjut, sudah kami jelaskan. Skornya ini tentang terakreditasi unggul itu antara 361 sampai 400 itu terakreditasi unggul. Dengan persyaratan ya, pada bidang vokasi maupun profesi itu persyaratan ini mutlak sekali. Kalau mau mendapatkan unggul, hasil uji kompetensinya untuk first taker-nya selama 3 tahun terakhir itu harus 80% ke atas. Jadi 80% sih oke. Tapi kalau sudah 79 tidak memenuhi ya. Itu nanti ada pada instrumen kami. Rata-ratanya kalau sudah 80%, ya itu bisa, biarpun skornya di atas 361 atau 361, kami tidak memberikan peringkat unggul. Karena ya itu tadi, persyaratan mutlaknya tidak dipenuhi. Sedangkan untuk terakreditasi baik itu skornya antara 301 sampai 360, ya. Sedangkan untuk terakreditasi baik ini terendah, skornya 200 sampai 300, ya. Jadi ini yang suka salah antara 300 dan 301. Kalau baik sekali atau dulu B itu 301, ya. Sedangkan skor yang di bawah 200 itu tidak terakreditasi. Ya. Memang ada 2 tentang ini, terakreditasi dan tidak terakreditasi. Yang terakreditasi dengan 3 peringkat itu, dan 1 tidak terakreditasi. Lanjut. Proses akreditasi Lampitekes ini sudah tadi
sudah saya sampaikan yang terakhir tadi, yang pertama tadi, bahwa 52 langkah ini warningnya 12 bulan, ya ini sama dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi ada banding, ada ini, nanti banding kami uraikan tersendiri. Lanjut. Ini evaluasi data dan informasi melalui asesmen kecukupan, asesmen lapangan, dan validasi. Ini Lampetikes masih melakukan seperti biasa. Penetapan peringkat akreditasi oleh Majelis Akreditasi Lampetikes, yaitu penetapannya kita membentuk satu unit mandiri yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, baik oleh RA maupun pengurus tidak boleh mengintervensi majelis ini di dalam memutuskan hasil akreditasinya. Pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi, ya ini surveillance. Ini surveillance seperti ISO itu dilakukan setiap tahun. Tapi kami tidak mampu untuk melakukan setiap tahun kecuali yang terakreditasi terendah, peringkat terendah, yang C atau baik nanti kami lakukan setiap tahun. Tapi yang sudah B atau baik sekali, A atau unggul itu kami masih melakukan 2 tahun untuk B dan 3 tahun sekali untuk yang A atau unggul. Ya, karena mereka sudah terlalu tinggi. Jadi kalau boleh disetarakan ya mereka itu sudah excellent lah. Lanjut yang tahap evaluasi. Nah ini tahap evaluasi pemimpin perguruan tinggi itu Bapak dan Ibu sekalian. Permohonan akreditasi ke Lampetikes dengan data dan informasi dari perguruan tinggi dan PDDikti. Ya, silakan kita masih minta dari perguruan tinggi dan PDDikti, kami nanti yang melihat datanya di PDDikti oleh asesor. Ya, ini kami melakukan asesmennya, satu asesmen untuk menilai data dan diajukan melalui dokumen akreditasi, dan kita melakukan verifikasi dan validasi ke lapangan. Dengan data dokumen itu adakah bukti di lapangan untuk mencari bukti. Jadi kita tetap melakukan asesmen lapangan untuk menjalankan verifikasi dan validasi, apakah semua dukungan itu ada diverifikasi dan apakah dukungan-dukungan itu valid semua. Ya, karena ada juga si dosen aja ada yang dosen ijazahnya ada, orangnya nggak ada sebenarnya. Ya, ketemunya waktu saya di BAN itu asesor menemukan ini staf saya, kok namanya di sini. Kopi ijazahnya juga ada di situ, jadi ya itu ya kerja divalidasi, ternyata ketemu bukan ini ada berapa orang malah. Evaluasi dilakukan oleh asesor, ya kami tetap masih menggunakan namanya asesor. Validasi dilakukan oleh validator. Jadi kami melakukan validasi semua. Jadi yang menilai di Lampetikes ini banyak unsurnya. Artinya selain dulu ada fasilitator, sekarang nggak ada. Selain asesor dan pasti divalidasi. Validasinya pun dilakukan 2 kali. Satu waktu asesmen kecukupan dan kedua asesmen lapangan. Setelah itu baru diputuskan oleh majelis. Ya, itu juga memvalidasi data-data yang disampaikan oleh validator. Lanjut, Mbak. Tahap penetapan peringkat akreditasi, ini pasal 14 Permendikbud. Asesmen kecukupan oleh tim asesor, validasi oleh validator, ya ini tahap-tahap yang kita lakukan. Asesmen lapangan oleh tim asesor, validasi oleh tim validator lagi, kembali keputusan peringkat akreditasi oleh Majelis Akreditasi Lampetikes, penerbitan surat keputusan dan sertifikat akreditasi oleh pengurus Lampetikes, kami yang melakukan penerbitan untuk SK dan sertifikat. Pengumuman hasil akreditasi pada direktori melalui web Lampetikes ini kita lakukan, itulah prosesnya. Pemantauan, nah ini tentang pemantauan atau surveillance, ini pasalnya 12 ayat 2, ini kami sudah melakukan
selama periode 5 tahun kemarin sudah kami lakukan, tapi memang tidak full dari awal. Program studi peringkat A ini yang saya sudah sampaikan tadi 3 tahun, yang B atau baik sekali itu 2 tahun, dan C atau baik atau C dilakukan 1 kali dalam 1 tahun. Jadi program studi nanti melaporkan pengembangan mutu secara berkelanjutan dalam rangka memelihara peringkat akreditasinya pada format yang disediakan oleh LAMPTKes secara online. Jadi format yang dulu di format 9 itu tentang rekomendasi pembinaan, di yang baru itu di format 5 kalau nggak salah ya gitu. Iya ya, ya itu sama di rekomendasi pembinaan. Jadi format yang baru ini sangat sederhana. Kalau dulu sampai 12 dengan validator, sekarang hanya sampai 5 aja formatnya. Jadi lebih sederhana yang sekarang. Lanjut. Nah, ini iya, tadi pemantauan tadi, LAMPTK menganalisa data dan ya secara online kita memberikan feedback bahan tindak lanjut program studi ke depan. Itu yang kita lakukan secara online ya, artinya ada yang tidak ke lapangan, tapi ya secara visitasi juga semua program studi dengan akreditasi peringkat baik atau C, jadi semua kita visit. Kemudian yang 3B dengan skor, jadi skornya di border, kita kira-kira angkanya itu, dan tingkat A atau unggul yang angkanya di situ juga, ya akan dilakukan asesmen lapangan. Ini yang dilakukan asesmen lapangan, yang C itu yang dilakukan secara online saja. Jadi tidak seluruhnya kita lakukan asesmen lapangan, namun dilakukan asesmen kecukupan dengan feedback, yaitu melalui online. Seluruhnya kita lakukan surveillance atau pemantauan dan evaluasi. Ya karena ini biaya, tidak ada biaya khusus yang kita tarik untuk surveillance ini atau pemantauan dan evaluasi ini. Jadi masih menggunakan biaya yang ada dibayarkan melalui biaya akreditasi atau tarif akreditasi, sehingga kita mengatur agak ada kesulitan. Makanya kita tidak selalu lakukan asesmen lapangan setiap tahun dan seluruh program studi. Lanjut. Proses akreditasi ulang. Oh, proses akreditasi ulang, oke. Jadi proses akreditasi ulang jelas itu di pasal ini. Oh, ini proses akreditasi ulang untuk izin baru. Izin baru itu kan nanti terakreditasi peringkat B. Jadi akreditasi ulangnya akan berlaku 5 tahun. Kalau yang lama, yang Bapak dan Ibu mungkin izinnya lama, itu akreditasi ulangnya berlaku 2 tahun paling lambat. Setelah diterbitkan izin dari Permendikbud ya, atau Menteri Dikbud ya, atau Rektor PTNBH. Nah ini izin baru yang Mendikbud ini yang tahun 2020. Kalau yang dulu kan izinnya dari Menristek Dikti, yaitu masih 2 tahun. Ya. Jadi akreditasi ulang tetap dilakukan oleh LAMPTKes setelah masa akreditasinya berlaku 5 tahun. Jadi tidak ada perpanjangan SK akreditasi seperti yang dilakukan oleh BAN-PT. Kalau BAN-PT memang tidak melakukan akreditasi ulang, kecuali bagi prodi yang akan meningkatkan peringkatnya. Tapi kalau LAMPTKes memiliki ya kewenangan untuk melakukan akreditasi ulang. Program studi.
Ya, artinya program studi kita masih menggunakan aturan lama, paling lambat 1 tahun setelah diterbitkan surat keputusan atau sertifikat akreditasinya. Jadi saat masih menggunakan seperti yang lama. Karena kalau di PT sudah berbeda sekali. Untuk penaikan peringkat saja. Dan mereka kalau 2 kali dapat C, sudah mau ada keputusannya lah terakhir. Lanjut. Lanjut. Nah, ini LAMP3 melakukan penyusunan instrumen untuk persyaratan minimum akreditasi itu sebagai syarat pembukaan program studi ya, bersama dengan Kementerian itu. Instrumen tersebut akan digunakan oleh Kementerian ya, jadi dan kami sendiri LAMP3 juga menggunakan untuk rekomendasi kepada rektor PTN. Taruh situ ya. Ibu ditaruh situ, simpan. Bedak mama itu. Simpan. Terus, dan prosesnya menyiapkan asesor sebagai tim asesor. Ya, ini asesor itu namanya evaluator di Dikti itu. Biasanya yang melakukan untuk program studi kesehatan adalah asesor-asesor dari LAMP3. Tapi yang menugaskan adalah dari Kementerian Dikbud melalui Dirjen Dikti atau Dirjen Vokasi dan Profesi tadi. Kalau untuk PTNBH, LAMP3 akan melakukan langsung dengan rektor PTNBH. Ya, karena ya, jadi yang membuat izin baru program studi itu kalau PTNBH adalah rektornya, kalau non PTNBH adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut. Ini banding ini masih tetap seperti biasa, jadi silahkan mengajukan banding. Jadi pengajuan banding ini sebenarnya yang baik itu yang nilainya mendekati untuk peringkat di atasnya, artinya ya kurang 5 atau kurang ini itu yang lebih bagus. Tapi kalau memang dengan ada alasan lain, LAMP3 tidak menutup kemungkinan hal itu. Karena ada hal-hal yang mereka lakukan dengan memiliki argumentasi yang jelas, itu LAMP3 tidak. Ya, tapi kalau sudah terlalu jauh, itu ya jangan melakukan. Karena nanti hasil banding ini akan diputuskan oleh Majelis LAMP3 yang sifatnya layak itu bisa naik, dan nanti akan direvisitasi oleh asesor yang berbeda. Nah itu kalau memang layak, jadi keputusan ada pada Majelis LAMP3. Jadi kalau mengusulkan banding, itu tidak boleh menggunakan data baru atau kinerja yang baru disusun, baru dimulai. Tapi data-datanya waktu data akreditasi itulah yang disampaikan, tidak boleh ditambahkan dengan data baru. Terus banding ini sebenarnya ada, ya itu sudah. Banding ini sebenarnya ada 2 hal. Satu, banding yang sifatnya biasa, artinya memang ingin naik peringkatnya karena alasan dan argumentasinya kuat, silakan. Tapi kalau banding itu dilakukan oleh masyarakat karena ada pelanggaran-pelanggaran dari perguruan tinggi atau program studi, atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh asesor, itu akan kami tangani secara lain dengan banding yang biasa. Banding yang biasa prosesnya langsung ke majelis, tapi banding yang sifatnya laporan dari masyarakat atau laporan dari ya sifatnya dari bukan dari program studinya sendiri atau perguruan tingginya, itu akan kami berikan treatment khusus. Jadi kami akan bentuk satu tim yang melibatkan narasumber eksternal
yang ahli dalam bidang itu. Sehingga kita akan memutuskan, karena itu ada pelanggaran-pelanggaran tentang etika atau kode etik atau pelanggaran apa yang dilakukan oleh. Karena ada juga masyarakat waktu saya di Ban PT itu masyarakat melakukan pelaporan bahwa perguruan tinggi ini tidak ada kampusnya, tidak ada ini, tapi terakreditasi B gitu. Akhirnya setelah itu dilakukan banding dan dicek ke lapangan, memang ketemunya nggak di kampus karena dia nggak punya kampus. Ya akhirnya semua dicabut hasil akreditasinya. Itu yang terjadi. Lanjut, habis kan? Sudah habis, Pak? Sudah ya? Iya, saya kira cukup itu Bu Yuni. Lama memang. Kami persilahkan, kami kembalikan ke